Halo, selamat datang di YouTube channel Dimensi Antara. Halo, selamat datang keluarga jiwaku, selamat bergabung. Bagi yang sudah support channel ini, terima kasih banyak. Dimensi Antara hadir kembali setelah kemarin sempat terhapus. Mohon maaf. Buat kamu yang sudah kenal sama Dimensi Antara, selamat datang kembali. Bagi kamu yang baru pertama kali menonton Dimensi Antara, selamat datang, salam kenal. Hari ini kita masih terkena apa ini namanya? Pandemi ya. Pandemi Covid. Jangan lupa sering-sering cuci tangan, menggunakan masker. Hari ini temanya adalah siapakah penggemar rahasiamu? Ada file 1, file 2, file 3, file 4. General reading, siapakah penggemar rahasiamu? File 1, file 2, file 3, file 4. Oke, kita langsung ke file 1 dulu. Halo file 1 general reading, siapakah penggemar rahasiamu? Siapakah secret admirer kamu? Apakah kamu mengetahuinya? Apakah orang dekat? Apakah orang jauh? Oke, untuk file 1 di sini aku membaca ada 3 energi. Energi pertama ini adalah kamu tidak terlalu suka sama orang ini. Nanti detailnya gimana akan aku jelasin ya. Terus ini kalau aku ngerasanya lebih kamu ketariknya ke ini ya, karena ini kayak temanmu udah lama banget sama kamu kenal sama dia. Pokoknya kamu udah kenal sama orang ini, temenan lama banget. Kalau ini baru kenal, ini udah kenal lama, yang ini udah kenal lama, tapi kamu kurang serak. Ini kayaknya baru. Oke, jadi ada 3 energinya ya. Oke, jadi aku ngerasa di sini kamu tuh sebenarnya menyadari lagi dideketin siapa. Lagi dideketin orangnya tuh lebih dari 1 gitu. Kamu tuh menyadari dan kamu lagi mikir-mikir kira-kira siapa nih yang kamu cocok atau kamu serak sama orang itu. Nah, kamu lagi lihat lagi apa ya namanya? Ya intinya PDKT, lagi lihat orang-orangnya kayak gimana sih. Orang-orang ini tuh beneran mencintai, beneran tulus, atau cuma buat sekedar having fun gitu. Nah, aku bacain energi dari orang pertamanya ini. Oke, aku ngerasa di sini orangnya ini lebih tua dari kamu. Kalau dia ternyata secara kedewasaan dia lebih dewasa. Kalau umur aku nggak terlalu yakin ya, tapi kalau secara dewasa ini menurutku lebih dewasa dari kamu. Ini energinya feminim, ini orangnya empat, ini kayak memahami spiritual gitu loh, atau bahkan orang itu spiritual banget atau supranatural banget. Soalnya dia energinya feminim, empatnya besar ini. Aku rasa orang ini powerful, diam-diam dia powerful ya, maksudnya menyimpan energi supra yang besar atau supranatural maksudnya, atau energi spiritual yang besar ini. Dan kamunya kayaknya nggak kurang memahami hal-hal seperti itu, jadi kamu agak takut sama orang ini karena dia cenderung misterius. Dia tuh kelihatan luarnya kayak orang biasa gitu, cenderung menunjukkan ini loh aku bisa ini, apa sih, kayak aku ngeliat berpakaiannya necis gitu ya, stylish, cuma agak noraks, maaf ya, tapi dia menurutku secara spiritual atau supernatural dia powerful. Kamu harus hati-hati sama orang ini. Oke. Karena dia seperti ini, merasa memiliki sesuatu, itu dia jadi kadang agak memaksakan kehendaknya sama kamu. Hati-hati kalau di pelet ya. Pelet itu ciri-cirinya gimana sih ya?
kamu awalnya misalnya nggak suka gitu, terus tiba-tiba terbayang-bayang dirinya tuh sampai nggak bisa tidur, nggak bisa makan, nggak bisa ngapa-ngapain, pokoknya kamu jadi aneh gitu. Itu namanya kena pelet gitu. So, semoga kamu nggak digituin ya. Oke, ini orang pertama. Orang pertama siapa yang punya secret admirer seperti ini? Ini kamu harus konsultasi sama orang yang ngerti supernatural. Kayak Kak Citra, kayak gitu tuh, ngerti tuh. Ya, yang ngerti astral gitu. Kalau kamu kena pelet loh ya. Oke, kita langsung move on ke energi kedua yang ini. Oke, yang ini energi keduanya ini aku ngerasa orangnya lebih kekinian ya. Energinya lebih ke anak muda zaman sekarang gitu, kayak seusiamu gitu. Kayaknya baru ketemu, baru deket menurutku, baru deket. Oke. Orang ini tuh visioner, orang ini tuh agak nyentrik, orang ini tuh aneh. Kadang punya ide aneh gitu loh, yang kamu sendiri tuh kadang kok bisa dia mikir gitu, kamu kadang mikir apa gitu, dia tuh menunjukkan energi seperti itu. Tapi dia bekerja keras, aku lihat dia lumayan punya banyak duit. Dia punya visi ke depan itu jelas. Dia mengimpikan karir yang dia banget, maksudnya kayak buka usaha atau pokoknya bekerja sesuai dengan hobinya dia atau kesukaannya dia. Orang ini tuh kayak jenis yang gak mau diatur gitu loh, maksudnya tuh kayak beneran aku ingin mendapatkan apa yang aku inginkan, yang maksudnya tuh gak jadi karyawan tuh kayak gak terlalu minat gitu dia maunya tuh ngerjain apa-apa sendiri. Soalnya dia pemikir nih, orangnya pemikir ya. Orangnya pemikir dan dia emang pintar, terus suka baca buku, terus suka belajar hal-hal baru, suka ngerjain hal-hal yang dia ingin. Maksudnya tuh dia kalau pengen sesuatu tuh sama dia dikejar gitu. Misalnya pengen bisa main piano gitu ya, dia belajar itu terus sampai bisa. Dia tipenya seperti itu. Ini yang kedua. Entah ya kamu tertarik apa enggak. Ini soalnya menurut kamu dia ini aneh, kayak enggak kamu banget gitu. Kayak kamu nggak bisa ngikutin dia, apa yang di angan-angannya dia, apa yang di otaknya dia tuh kamu nggak bisa nebak. Jadi kamu tuh takut sendiri gitu. Maksudnya kayak ini orang beneran gak sih kayak gitu. Oke. Untuk orang kedua ini ciri-cirinya adalah dia zodiaknya ada yang Taurus sama Aquarius. Oke, ini salah satu cirinya si orang kedua ini zodiaknya adalah Taurus atau Aquarius. Nah, yang orang pertama ini aku udah ngerasain dari tadi dia tuh kayak singa banget ya. Dia Leo pastinya. Leo sama Aries. Jadi ini kayak kombinasi antara berapi-api, menggebu-gebu semangat banget, tapi batu gitu maksudnya. Tuh dikasih tahu susah. Semacam kalau aku maunya itu ya harus dapat gitu, maksudnya itu si Leo dan Aries ini kombinasi yang gak oke. Oke, ini yang orang pertamanya Leo Aries. Ini orang keduanya Aquarius Taurus. Oke, kita baca yang orang ketiganya. Yang ini adalah menurutku adalah temanmu sendiri yang kamu udah deket, udah kenal, tapi entah kenapa kamu bimbang. Oke. Untuk orang ketiga ini file 1 ya, aku ngerasa dia energinya bagus, dia confident, dia percaya diri dengan apa yang dia lakukan. Pokoknya intinya tuh kayak dia tahu dirinya itu seperti apa dan apa yang ingin dia lakukan, apa mimpi yang ingin dia kejar, apa saja yang harus dia lakukan tuh dia tahu gitu. Jadi dia ini sudah pokoknya kayak merencanakan tiap jengkal langkahnya tuh dengan sangat teliti gitu, orangnya gitu. Dan aku ngerasa orang ini lumayan kaya ya, dia bisa sering berderma, bersedekah kayak gitu, sering bantuin orang lain dan sering banget bantuin kamu. Tapi kamu kayak masih ragu gitu. Ini dia ngerasa patah hati karena kamu gak ngerespon dia. Dia tuh deketin kamu udah lama banget. Lama
banget, tapi sebenarnya kamu sadar, cuma mungkin entah kenapa belum siap atau gimana, aku nggak tahu ya. Ini hatimu. Tapi dia lumayan patah hati karena kamu kayak menggantungkan dia gitu. Sorry, menurutku dia itu ya energinya kayak pohon gitu yang melindungi dari hujan, badai, panas kayak gitu. Dia tuh selalu siap untuk kamu, dan dia ini aku rasanya tulus. Tapi aku juga nggak akan maksa kamu untuk memilih siapa ini di antara ini, tidak, itu terserah kamu. Dan aku ngerasa energimu tuh seperti ini nih, menyerahkan menyerahkan keputusannya pada semesta, pada Tuhan. Kamu menunggu jawaban dari Tuhan. Terus kamu gantungin semua orang. Kayaknya ini juga nggak bijaksana deh. Kayaknya kamu harus berdoa sungguh-sungguh karena jawabannya akan datang. Ini a win-win outcome is forecast. Kamu tuh takut pacaran apa takut sama orang-orang yang deketin kamu? Kamu tuh harus tanya ke dirimu, masalahnya di kamu atau di mereka. Kayaknya gitu deh. Ini kurasa solusi dari semesta akan datang. Itu kamu ambil atau enggak, itu terserah kamu juga. Oke. Untuk file 1 seperti itu. Bagi yang resonate terima kasih, bagi yang tidak resonate mohon maaf. Dadah, bye bye. Halo file 2, apa kabar? General reading. Siapakah penggemar rahasiamu? Oke, mari kita lihat energinya seperti apa. Oke, untuk file 2 di sini aku baca energinya 3 energi yang orang yang lagi deketin kamu atau orang yang lagi terpesona padamu. Jadi ini secret admirer kamu, aku bacanya 3. Entah ada lebih dari 3 atau ada yang cuma 1 orang atau 2 orang, itu tergantung masing-masing energimu juga. Tapi aku di sini bacanya 3 energi saja gitu, oke? Oke, ini ada 3 energi. Kita akan bacain energi masing-masing orangnya seperti apa, oke? Oke, untuk orang pertama di sini aku ngerasa di sini energinya seimbang sih, maskulin dan feminin, tapi aku cenderung maskulin 60%, oke? Aku ngerasa ini maskulin 60%, bukan gender ya, energinya maskulin, bisa cowok bisa cewek, tapi energi maskulinnya 60%, yang sisanya feminin. Oke, di sini jadi dia ciri-cirinya seperti ini. Dia kaya, dia percaya diri, dia itu punya bakat spiritual, empat, suka merenung, suka puisi, suka memikirkan pemahaman keilahian gitu. Dia suka menyendiri orangnya. Tapi ini tampak luarnya good looking, maksudnya tuh gini. Dia nggak tampak freak, nggak tampak cupu, nggak tampak aneh. Dia tampak luarnya normal, seperti orang-orang kebanyakan, maksudnya ya stylish, ya dandan, ya rapi lah. Pokoknya nggak kelihatan kadang kan ada ya orang yang nggak memikirkan penampilan dia karena dia sisi supernaturalnya besar gitu. Jadi dia cuma pakai baju hitam doang gitu. Ngerti kan maksudku? Ada ya jenis orang kayak gitu. Nah, kalau ini tuh ngerti spiritual dan supernaturalnya lumayan seimbang. Energi feminim dan maskulinnya juga lumayan seimbang. Jadi dia tuh energinya bagus ini. Pemahaman tentang keilahiannya juga lumayan bagus. Suka meditasi, suka merenung, suka menyendiri. Tapi kalau bergaul dengan orang dia oke gitu. Ya nggak masalah, dia bisa. Dia seperti sudah terbiasa dengan banyak orang. Maksudnya dia punya banyak teman. Dia ini dermawan, kaya, stylish,
Pokoknya enak dilihat lah, enak dilihat. Dan dia ini berencana naksir kamu, berencana menaklukkan hatimu. Tapi kamu masih ragu-ragu pada orang ini. Menurutku kalian belum dekat. Dia nih masih PDKT gitu. Orang ini tuh tipe yang bisa menyimpan perasaan. Dia nggak mengumbar-ngumbar. Misal kangen, misal suka gitu, dia nggak ngomong sama kamu, nggak mengumbar, ya diam aja, cool gitu. Tapi dalam hatinya ya iya, dia suka. Dia ya lumayan gengsi sih kalau mau mengakui suka atau tidak suka. Oke. Ini energinya untuk orang pertamanya, lalu aku akan menyingkirkan ini dan kita akan baca energinya untuk orang keduanya. Oke. Nah, untuk orang pertama ini ciri-cirinya salah satunya adalah zodiaknya Capricorn dan Virgo. Oke. Ini salah satu ciri-cirinya ya, bisa resonate bisa enggak. Oke, untuk orang keduanya ciri-cirinya adalah orang ini tuh bekerja keras. Dia lagi mengembangkan karirnya. Dia ini lagi ngembangin karirnya. Aku ngerasa kamu dekat sama orang ini. Tunggu. Ini kayaknya satu energi. Ini satu energi nih. Ini satu energi. Kamu lagi deket sama seseorang, kayak mau nikah gitu, udah merencanakan pertunangan atau pernikahan, terus dia lagi menyiapkan seluruh biaya untuk hidup kalian, jadi dia bekerja keras. Ini sangat keras kerjaannya. Ini hasil kerja kerasnya akan membuahkan hasil. Ini dia tuh melakukan banyak hal untuk mendapatkan uang untuk segera melamarmu. Ini kayak dia gedein usahanya, gedein karirnya. Ada juga yang gitu. Ada yang long distance relationship, kerja keluar negeri atau keluar kota. Dia kelihatan capek. Sebenarnya dia capek ya, maksudku dia capek, tapi di depanmu dia kelihatan kayak prince gitu. Maksudnya itu kayak nggak mau nunjukin kalau dia lagi capek, nggak mau nunjukin kalau dia lagi capek. Dia ngobrol sama kamu tuh ceria, ketemu kamu ceria, ya pokoknya nggak nunjukin kalau dia capek aja. Oke. Jadi ini nggak jadi baca 3 energi ya, ini ternyata ini energinya miliknya ini. Oke. Tunggu. Aku melihat di sini ada rencana pernikahan. Ini udah dibicarakan dengan banyak orang. Tuh, udah dibicarakan dengan banyak orang, tapi dia itu merasa kamu mencintai orang lain. Kamu mungkin memiliki pandangan kepada orang ini nih. Ini orang ini juga mengusik energimu, soalnya orang ini mengusik energimu. Tapi kamu sebenarnya lagi deket sama ini. Your commitment is being tested. Tuh lihat tuh. Ya. Your commitment is being tested. Oke. Ini terserah kamu ya. Kamu yang bisa ngerasain energi dari kedua orang ini dan ini. Kira-kira kamu bisa nyaman yang mana atau bisa klik yang mana? Saya tidak menghakimi, saya tidak menyuruh atau melarang, saya hanya membaca energi. Ini orangnya tuh nice ya, orangnya tuh nice, seumuran. Kalau yang ini lebih tua. Ini semacam lebih mengayomi, kayak lebih dewasa gitu. Yang ini dia berani berusaha untuk memperjuangkan cinta kalian. Dia ini berani untuk belajar menjadi orang yang lebih baik. Pertama gitu. Kedua, emang beneran sayang sama kamu. Orang ini beneran sayang sama kamu, memperjuangkan. Jadi dia cari rezeki, cari nafkah. Bahkan long distance, ada yang long distance kalian hubungannya sekarang ini. Dan dia benar-benar berjuang untuk
acara pernikahan kalian berjalan dengan lancar seperti ini. Oke, ini your commitment is being tested. Yang bisa mikir ini kamu, yang bisa ngerasain kamu. Oke. Untuk file 2 bagian resonate terima kasih, bagian tidak resonate mohon maaf. Dadah, bye bye. Halo file 3, siapakah secret admirer kamu, siapa penggemar rahasiamu? Mari kita baca energinya seperti apa. Oke, untuk file 3 aku merasakan 3 energi yang sangat kuat. Yang ini adalah aku akan bacain energi dari orang pertama dulu. Ini tuh orangnya pemalu, kurang percaya diri. Sebenarnya dia tuh bekerja keras, baik, sopan, cuma nggak berani ngomong kalau suka. Dia cuma ngeliatin kamu dari jauh gitu. Sebenarnya hatinya tulus, nggak neko-neko. Dia cuma taunya kerja, dia taunya cuma sibuk. Dia mengisi, pokoknya dia nggak pernah nggak sibuk. Dia tipe yang orangnya serius gitu, serius, polos. Ya kelihatannya cupu, kamu kurang tertarik, tapi dalam hatinya tuh sebenarnya tulus. Energinya bagus, menurutku energinya bagus. Ini orang ini bukan jenis yang manipulating people gitu, bukan. Ya dia kayaknya selamanya nggak berani ngungkapin perasaannya atau nunjukin perasaannya ke kamu. Dia cuma ngeliatin dari jauh gitu. Tapi kalau aku ngerasanya dia energinya bagus, tulus gitu. Sebenarnya dia berharap bisa sama kamu, berharap bisa menjalin kedekatan yang lebih serius, tapi kelihatannya dia pendam sendiri perasaannya itu. Oke. Dan kamu kurang ngeh dengan adanya orang ini tuh, kurang karena dia emang nggak deketin, nggak show off ke kamu, nggak PDKT juga, kayak iya bener-bener kayak secret admirer gitu, pengagum rahasia yang tidak ingin diketahui identitasnya. Ya orang ini kamu sebenarnya kenal sama dia kayak tetanggamu gitu atau kakak kelas, pokoknya udah kenal, cuma nggak deket, cuma say hello aja pas ketemu, misal berangkat ke kantor atau berangkat kuliah atau waktu sekolah dulu tuh pernah lihat, itu siapa ya, kok ngeliatin aku terus. Udah lama sukanya sama kamu, secret admirer. Udah lama dia mengagumimu tuh, udah lama. Ini cuma nggak berani ngomong dan kayaknya nggak mau ngomong. Tapi hatinya tulus. Dan kalian emang nggak pernah deket. Kamu juga nggak menyangka kalau dia secret admirermu gitu. Oke, kita langsung baca ke energi yang kedua ini. Untuk energi keduanya ini aku ngerasa sebagian dari kamu ada yang twin flame. Tidak semuanya ya, tidak semua file 3 punya twin flame, tapi ada sebagian ada yang twin flame. Twin flame kamu lagi long distance relationship, atau lagi lost contact, atau lagi nggak ketemu sama sekali, lagi jauhan, entah marahan, entah tinggal nikah, pokoknya jauh. Tapi kamu salah, tapi dia masih ingat sama kamu. Iya nih, dia kalau lagi sendirian gitu dia termangu di depan cermin, atau di depan jendela, atau di depan meja kerjanya dia, mikirin kamu. Tiba-tiba inget gitu, tiba-tiba kangen, tiba-tiba inget memori apa-apa sama kamu gitu. Nih ada energi sedihnya nih, kangen dia. Tapi dia nggak akan move on ke kamu, dia nggak akan mencarimu, tidak, aku tidak merasa seperti itu. Oke, jadi dia rindu. Apa sih yang dia rindukan dari kamu? Bahwa kalian itu sebenarnya saling mencintai, teman berbicara yang asik,
Jadi hubungannya itu nggak cuma sekedar having sex gitu, maksudnya tuh lebih ke arah diskusi, ngobrol seru, ngobrolin hal-hal rumit yang kayak urusan negara diurusin gitu. Kamu tahu gak sih tujuannya twin flame itu apa? Twin flame itu justru harus dilepas loh. Twin flame itu maksudnya adalah cermin. Kalian tuh kembar, twin flame itu kembar, satu jiwa, sama. Kalau kamu merasa kamu dan dia berbeda, sebenarnya gini, dia itu cermin yang nunjukin ke kamu bahwa ada hal yang tidak kamu akui ada pada dirinya. Misalnya, itu tuh, ini tuh yang namanya twin flame itu ya, banyak sekali kisah past life-nya ya, yang harus di healing, yang traumanya tuh harus diurai. Makanya tuh energinya tuh kayak tarik menarik, kayak kejar dikejar gitu ya, karena ada banyak sekali bisnis yang belum diselesaikan di antara kalian. Makanya gitu, saling mencintai tapi tidak bisa bersatu. Karena apa? Sebenarnya tuh twin flame itu adalah sesuatu hal yang membuatmu lupa pada Tuhan, makanya nggak bisa bersatu. Kalaupun ingin bersatu dengan twin flame, kamu harus healing. Twin flame juga harus healing, yang satunya yang ono sama-sama healing, sama-sama awaken, baru bisa bersatu. Kalau masih ada trauma, masih ada masalah yang belum diselesaikan, masih ada karma yang harus dibayar, no, kalian gak akan bisa bersatu. Serius, beneran. Itu tuh cerminnya nunjukin. Cermin tuh apa sih fungsinya? Nunjukin kalau kamu cantik, nunjukin kalau kamu ganteng. Enggak dong. Ya iya itu benar, tapi kan nunjukin kelemahan kita. Maksudnya kayak wajah kita ada yang kecoreng gak sih? Maksudnya kayak ada noda gak sih di wajah, misalnya gitu, ya gak sih? Terus bajuku ini cocok gak sih sama aku? Kan cermin tuh nunjukin gitu. Gak cuma kegantengan dan kecantikan doang, kan nunjukin kelemahan juga. Nah, kelemahan dan kekurangan itulah yang harus diakui, yang harus di healing, yang harus diurai. Baru kamu sehat, waras, bisa bersatu dengan twin flame gitu. Oke. Maaf ya, menggebu-gebu sekali. Oke. Kita akan baca energi dari orang ketiga ini. Untuk orang pertamanya, salah satu cirinya adalah dia zodiaknya Pisces dan Taurus. Untuk twin flame-nya, ciri-cirinya salah satunya adalah Aquarius dan Pisces. Oke. Ini bagian resonate tuh ya. Tidak harus zodiaknya ini, tapi ada yang zodiaknya ini gitu maksudnya. Oke, ini energi untuk orang terakhir. Dia ini orangnya sibuk, dia suka traveling, terus kerjaannya banyak, nggak ada waktu untuk dirinya sendiri, tapi dia naksir kamu. Ini kayak bos kamu ya, kayak masih muda gitu. Oke, terus tolong ingetin sama orang ini untuk istirahat. Dia kalau udah sakit gitu langsung ambruk parah. Maksudnya kayak sakit itu bukan flu batuk pilek gitu, langsung sakit yang kayak mah parah gitu, atau apa namanya itu, tipes gitu. Jadi dia tipe sakitnya tuh dibawa ke rumah sakit ya, maksudnya suruh bed rest, suruh istirahat total, karena dia nih orangnya mudah stres. Maksudnya emang pekerjaannya banyak, dan dia ini kompetitif, suka persaingan gitu. Maksudnya dia ingin menjadi nomor 1 gitu, selalu berprestasi gitu. Maksudnya ambisius ya, memang dia ambisius. Dia ini cita-citanya banyak, angan-angannya banyak, makanya dia kerja keras. Dia ini kerja keras banget orangnya. Dia juga bermimpi untuk keliling dunia. Dia ini suka traveling soalnya. Dia ini tipe yang menikmati hidup sebenarnya loh ya. Tapi kalau udah kerja gitu, dia lupa makan, lupa istirahat, lupa semuanya. Terus dia sakit, langsung parah gitu. Dia ini enggak
nggak terlalu gemuk ya, ini cenderung kurus berisi gitu loh orangnya, karena aktivitasnya banyak, yang dia pikirin juga banyak, jadi dia nggak sempat gemuk. Makan banyak juga dia nggak sempat gemuk. Oke. Dan untuk zodiaknya ini ada Gemini, Pisces, dan Libra. Gemini, Pisces, dan Libra. Jadi pesan dari semesta ini adalah have fight in your dream. Aku ngerasa di sini kamu tuh kurang percaya diri gitu. Misalnya kalau ada orang suka sama kamu tuh kurang percaya diri, apalagi kalau orangnya ganteng, cakep, cantik banget gitu, terus kedudukannya lebih tinggi dari kamu gitu. Itu semakin bikin kamu minder, nggak percaya. Masa sih dia suka sama aku gitu? Kamu pasti gitu. Seringnya gitu. Kayaknya ya. Gitu ya. Coba kamu coaching dulu atau healing dulu. Kenapa kamu bisa punya pemikiran tidak percaya diri seperti itu? Setiap manusia tuh berharga ya. Setiap manusia tuh punya kekurangan dan kelebihan, gak ada yang sempurna. Kenapa kamu melihat orang yang di atasmu itu selalu lebih sempurna dari kamu gitu? Dan kamu kurang berharga, merasa kurang berharga, apa rendah diri gitu. Oke? Ini masalah di kamu ini juga harus di healing gitu loh. Oke? Untuk file 3, bagian resonate terima kasih, bagian tidak resonate mohon maaf. Thank you for watching, dadah, bye-bye. Halo file 4, siapakah secret admirer kamu? Siapakah pengagum rahasia kamu? Apakah ada? Ataukah siapa? Orang dekat atau orang jauh? Mari kita lihat energinya seperti apa. Oke, untuk file 4 general reading, siapakah penggemar rahasiamu? Ini ada, aku baca 3 energi, 1, 2, 3. Kita baca energi yang dari orang pertama dulu ya. Oke, di sini aku ngerasa kalian saling mencintai, udah kenal, udah deket banget, bisa pacar, bisa gebetan, tapi emang lagi deket ya. Lagi deket, terus kalian saling mencintai, terus dia sebenarnya setia sama kamu, kamu juga setia sama dia, hubungan kalian baik-baik aja. Tapi aku di sini merasakan sesuatu. Ini ya energinya. Ini tuh kayak orang ketiga gitu di antara kalian. Ini tuh bukan orang ketiga yang ujuk-ujuk datang gitu, enggak juga sih. Aku ngerasain itu mantannya si dia atau gebetannya si dia, pokoknya pujaan hatinya si dia yang dulu banget, udah lama gitu, tapi nggak bisa dia lupain, dan ini masih ada di pikiran dia, masih ada di benaknya dia gitu. Maksudnya tuh ada. Jadi ini tuh sebenarnya udah dilupain, dia juga udah lupa, tapi kadang ada momen yang inget gitu. Ada sedetik 2 detik tuh dia inget gitu. Terus dia sebenarnya setia, dia sayang sama kamu, dia ya iya setia, sayang sama kamu, tapi ya itu tadi. Ini kayak energinya orang ini tuh beneran bikin dia terpesona, kayak tersihir gitu. Kayak pesonanya tuh luar biasa gitu, nggak bisa dia lupain. Terus masih aja ingatnya tuh nggak sering ya, tapi dalam. Kalau inget tuh dia bisa diem lama gitu, semacam menyesal atau inget gitu. Tapi dia berusaha move on gitu. Dia bukan jahat, bukan gak setia, bukan gimana ya, bukan, dia setia. Kalian saling mencintai ini, tapi ini ada di hatinya tuh setitik kenangan tentang orang ini tuh ada gitu. Oke, mari kita baca energinya orang kedua. Oke. Untuk orang keduanya energinya gini. Aku ngerasa orang ini bisa lihat dunia lain. Makhluk astral tuh dia bisa lihat, dia sensitif, terus dia empat, terus tapi dia apa namanya, belum pede dengan bakatnya itu, atau kayak belum mengakui bakatnya itu, atau kayak nggak mau nunjukin ke orang-orang kalau dia bisa gitu, tapi sebenarnya dia bisa
bisa nih lihat astral gitu, bisa lihat makhluk lain, bisa. Dia ini lumayan supranatural dan dia ini sebenarnya paham pemahaman spiritual. Jadi dia tuh maaf berisik, energinya agak misterius, penampakannya dia tuh agak misterius. Orang ini tuh pendiam, misterius, terus sukanya warna hitam. Kadang tuh lebih memilih sendiri. Orang ini tuh suka sendiri, lebih suka sendiri gitu. Kayaknya kalau suka sama orang atau suka sama kamu, dia itu ngeliatin kamu dari jauh gitu. Tapi kadang juga nunjukin sih kalau dia ingin PDKT sama kamu. Dia juga nggak ada maksud buruk ke kamu. Dia ini hanya apa ya? Ya mau mengagumi. Maksudnya gini, kalau kamu mau dia dia senang, dia happy. Kalau kamu nggak mau ya dia oke, biasa biasa aja gitu. Dia menyadari, dia memahami pasal, memahami reinkarnasi, memahami ikatan karma. Jadi dia menurutku oke. Kalau misalnya kamu nggak selera atau nggak serak sama orang ini, dia nggak masalah. Oke, kita lanjut ke energi orang ketiga. Untuk orang ketiganya ini, dia juga unik ya. Ini tuh bisa dibilang twin flame, energinya powerful gitu. Dia udah lama mengagumi kamu, dia udah lama merhatiin kamu. Orangnya ini unik ya, 11-12 sama yang ini orang kedua. Dan aku ngerasa kayaknya kamu itu jiwa tua ya. Ini kalau kamu punya ikatan karma dengan orang-orang energinya powerful gini tuh, kayaknya kamu juga energinya powerful juga. Oke. Tapi orang ini kayaknya nggak bakal jadi sama kamu nih. Yang ini energi orang ketiga ini, dia cuma apa ya, sayangnya tulus, tidak ingin memiliki, tidak berharap. Dia cuma ingin apa, nunjukin rasa sayangnya aja. Selalu ada buat kamu, mau bantuin kamu. Tapi kalian kayaknya lagi nggak deket sekarang, lagi nggak komunikasi. Tapi dia kayak yang jenis yang kayak selalu doain kamu gitu, selalu ingat sama kamu, tapi kalian sedang tidak bersama. Dia ini unik ya orangnya, apa out of the box gitu pemikirannya. Aku cenderung melihat dia jahil, bandel, jahil banget. Dia ini ceria, di depanmu dia ceria, maksudnya biar bikin kamu ketawa gitu. Tapi dalam hatinya nggak tahu ya, dia menyembunyikan apa atau lagi gimana gitu. Pokoknya di depan kamu dia ceria gitu aja. Oke? Ya tipe yang bikin kamu adem, bikin kamu merasa dicintai, tapi dia nggak akan berusaha bersatu denganmu. Oke? Karena aku ngerasa kamu mencintai orang lain. Ini energi orang pertama. Ini pesannya adalah you and your loved one are safe. Jadi kamu dan orang yang kamu cintai ini baik-baik saja hubungannya, dan kedepannya menurutku akan baik-baik saja gitu. Walaupun ada orang yang secara rahasia menyukai kamu, atau jadi penggemar rahasiamu, atau ada sebuah kenangan yang ingin dilupakan tapi muncul aja. Ini pesannya jelas. Hubungan kalian aman, hubunganmu dan orang yang kamu cintai safe, aman, jadi nggak masalah. Oke? Meskipun kamu kadang ingat sama twin flame, kamu tetap mencintai ini, dan itu oke, karena itu adalah ikatan energi ya, koneksi. Oke, untuk file 4 seperti itu. Bagi yang resonate terima kasih, bagi yang tidak resonate mohon maaf. Dadah, bye bye.